Merespon tingginya tensi di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik secara umum, Indonesia dan Australia seperti berlomba dalam pengadaan kapal selam. Bedanya Indonesia dalam posisi independen untuk menentukan pilihan dan kebijakannya, sementara Australia mendapatkan dukungan Inggris dan Amerika Serikat dalam kesepakatan pertahanan AUKUS. Meski begitu, sementara Australia tampak keteteran, sementara rencana Indonesia meski tak semewah Australia berjalan dalam trek dan semakin prospektif. Indonesia dan Australia sebagai sesama negara maritim memang mengalami krisis kapal selam. Indonesia baru saja kehilangan kapal selam Nanggala yang tenggelam pada April 2021, sementara Australia sebenarnya memiliki 6 kapal selam Collins, namun kapal selam ini dianggap sering bermasalah dan harus segera dipensiunkan. Sementara dikutip Defense Security Asia.com 11 Mei 2024, bahkan Kepala Angkatan Bersenjata Australia mengatakan kapal selam Collins milik Australia adalah yang terburuk di planet ini. Indonesia memang termasuk negara yang mengalami krisis kapal selam mengingat luasnya lautan yang dimiliki Indonesia. Saat ini Indonesia baru memiliki 8 kapal selam, sementara idealnya minimal memiliki 12 kapal selam. Namun Indonesia bergerak cepat dan pada 28 Maret 2023 lalu sudah menandatangani kontrak dengan Naval Group dari Prancis untuk mendatangkan 2 kapal kelas Scorpion. 2 kapal tersebut akan dibangun di PT PAL Indonesia sekaligus transfer teknologi. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Mei 2024 lalu pembangunan kapal selam Scorpion akan memakan waktu 5-7 tahun lamanya, sehingga kemungkinan Indonesia baru bisa merilis Scorpion pada tahun 2030 mendatang. Namun sebelum 2 kapal selam canggih itu hadir, Indonesia berencana mendatangkan kapal selam interim atau sementara. Sebab itu Kasal Muhammad Ali menyatakan ia sudah berusaha mengunjungi beberapa galangan kapal untuk menjajaki kapal selam interim. Kasal Ali mengaku sudah mengunjungi galangan kapal Cina yang memproduksi kapal selam tipe S26 sebelumnya. Pada September 2023, Kasal juga berkunjung ke galangan kapal di Jerman. Galangan kapal yang berada di Kiel, Jerman itu memproduksi kapal selam tipe 212 dan 214. Kasal juga menegaskan Indonesia akan memilih kapal selam yang sudah dipelajari. Bahkan Kasal juga menegaskan tak menutup kemungkinan membeli kapal selam interim dari beberapa galangan. Dalam keterangan pers, Dinas Penerangan TNI AL Kasal di galangan kapal Dyson Krupp Marine System juga melihat langsung kapal selam Jerman tipe HWD 212. Sementara itu, Angkatan Laut Australia sudah sejak lama mengeluhkan kekuatan kapal selam mereka yang semakin tertinggal. Setelah adanya kesepakatan aliansi pertahanan antara Inggris dan Amerika Serikat dalam AUKUS pada 2021, dilahirkanlah AUKUS program. Program ini akan membangun 8 kapal selam SSN AUKUS untuk Australia demi membangun simpul kekuatan menghadapi krisis Indo-Pasifik di Laut Cina Selatan. Program ini diharapkan akan berjalan lancar dan pada 2030 sudah ada kapal selam SSNA yang ditempatkan di Laut Barat Australia. Namun program ini ternyata amburadul dan mulai muncul kekhawatiran akan gagal. Laksamana Muda Angkatan Laut Australia Wendy Malcolm yang termasuk tim AUKUS program seperti dikutip Bulgarian Military.com 27 Juli 2024 mengatakan situasinya sudah sangat rumit. Biaya tinggi dalam proyek ini yakni 368 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.999 triliun dianggap menjadi faktor yang akan menyulitkan. Laksamana Jonathan Mead juga mengisyaratkan kekhawatirannya dengan mengatakan jalan kita masih panjang, mencapai kemampuan canggih adalah hal yang rumit, memakan waktu dan mahal.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menjelaskan sebelum membuat kapal selam nuklir diperlukan dockering di pantai barat Australia. Marles juga ragu tentang kapan program itu akan selesai. Wakil Laksamana Jonathan Mead yang memimpin Satuan Tugas Kapal Selam Nuklir Australia juga menyoroti beberapa ketidakpastian yang masih ada. Memang sebelum SSNA jadi Amerika berencana akan mengirimkan kapal selam bertenaga nuklir Virginia sebagai kapal selam sementara. Namun hingga kini belum ada detail terutama tipe apa yang akan dikirimkan oleh Amerika Serikat kepada Australia. Namun Australia menurut Mead memilih Blok 3 atau Blok 4 Virginia. Saat ini Amerika Serikat mengoperasikan 8 Blok 3 kapal selam nuklir kelas Virginia dan 3 Blok 4. Belum lagi kapal Virginia bisa dikirim dan bagaimana pembiayaannya juga belum detail, sementara kebutuhan kapal selam bagi Australia sudah begitu mendesak. Washington baru membangun 10 blok 4 kelas Virginia dan 2 diantaranya sudah dirilis. Mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengingatkan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia beresiko tinggi. Menurut Turnbull, tak hanya biaya tinggi, Australia harus melatih ribuan tenaga terampil untuk program tersebut. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sumber daya manusia di Australia karena kita tidak memiliki industri nuklir di Australia. Kritik juga disampaikan pemimpin Partai Buruh Paul Keating. Keating menganggap AUKUS program adalah keputusan internasional terburuk bagi Australia sejak Perang Dunia Pertama. Paul Keating menilai dana 368 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.999 triliun rupiah itu untuk AUKUS program adalah berlebihan dan ia mempertanyakan di mana kedaulatan Australia dalam konteks tersebut. Australia memang memiliki rencana mega soal kapal selam, namun rencana itu ternyata masih penuh persoalan dan terkesan keteteran. Sementara kapal selam Indonesia mungkin tak semewah kapal selam yang direncanakan Australia, namun langkahnya lebih konkret. Perlombaan kapal selam Indonesia dan Australia, negara kangguru keteteran.